Selamat malam semuanya. Semoga video ini bermanfaat sehubungan dengan maraknya sekarang penipuan penjualan motor mini. Sebaiknya sebelum melakukan transaksi pembelian online, itu tipsnya pertama, minta WA si penjual, lalu lakukan video call untuk cek unit. Nah, kalau misalkan si calon penjualnya tidak mau video call untuk melihat stok unit, itu harap dicurigai. Kedua, jangan dulu transfer sebelum mendapatkan bukti resi pengiriman. Nah, dengan diberikannya resi bukti pengiriman, itu ada nomor resi bukti pengiriman, itu bisa dicek mau pakai JNE, mau pakai Indah Kargo, mau pakai ekspedisi lain, itu bisa dicek. Bisa dicek secara online di sistem, ataupun bisa dicek di kantor ekspedisi terdekat. Nah, jadi supaya terhindar dari penipuan, biasakan dulu video call. Jangan asal tergiur harga murah lalu transfer uang, ya. Jadi cek dulu, pastiin dulu si penjual itu unitnya ada nggak gitu. Setelah itu baru kalau udah deal dengan harga, silahkan nanti si penjual untuk packing dulu. Setelah di packing, pasti si penjual itu kalau yang benar pasti akan mengirimkan barangnya. Nah, nanti mintain resi bukti pengiriman. Jadi bisa dicek nanti resi bukti pengiriman. Bagaimana kalau misalkan sudah terlanjur transfer? Misalkan sudah terlanjur transfer, ternyata sadar tertipu. Ternyata itu kena penipuan. Kalau sudah sadar kena penipuan, nah, silahkan langsung telepon ke call center bank yang ditransfer rekening penipu tersebut. Silahkan telepon ke call centernya, minta diblokir rekening tersebut supaya uang tersebut nggak keburu diambil. Nah, setelah laporan ke call center, langsung laporan ke kepolisian. Laporan ke kepolisian, sertakan bawa bukti-bukti transfer dan bukti-bukti percakapan di WhatsApp atau di chat yang lainnya untuk dasar pelaporan. Nah, setelah mendapatkan bukti pelaporan ke kepolisian, silahkan datang ke bank tersebut. Misalkan telah transfer ke bank A, ke rekening bank A, silahkan datang ke rekening bank A pelaporan supaya uang tersebut syukur-syukur masih ada. Nah, setelah itu nanti si pihak bank akan melacak nama rekening tersebut, ya. Nama akan dilacak sama bank. Biasanya si pihak bank akan menghubungi atau menelusuri nama alamat rekening tersebut, karena setiap rekening pasti ada nama, ada identitasnya, seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah sadar kena tipu, langsung hubungi call center bank tersebut supaya bisa dibekukan rekeningnya, tidak bisa diambil uangnya. Dan biasanya pernah kejadian, kalau masih ada rezekinya, uang tersebut belum diambil, itu bisa dikembalikan lagi uangnya, ya. Seperti itu tips-tips dari saya supaya terhindar dari penipuan dan langkah-langkah yang harus ditempuh jika terkena penipuan. Karena menurut saya, kalau misalkan dibiarkan saja, ya kita nggak ada usaha, ya jangan pasrah gitu. Jadi kita berusaha dulu. Tapi kalau berusaha kita supaya bisa mengembalikan uang tersebut,
Ya kalau sudah berusaha tapi ternyata uangnya sudah diambil, itu lain cerita. Tapi biasanya kalau misalkan kita lebih cepat bereaksi pelaporan, biasanya uangnya belum keburu keambil, nggak buru-buru keambil sama si penipunya, itu masih bisa dibekukan. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat dan tidak terjadi lagi banyak penipuan-penipuan, korban-korban penipuan. Karena dengan banyaknya penipuan ini, para pedagang yang sebetulnya teman-teman saya juga yang banyak berdagang di motor mini ini banyak berpengaruh ya karena kepercayaan itu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Selamat malam.